Shalom adik-adik, bagaimana nih kabarnya hari ini? Kak Dania harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, saat ini kita mau bersatu teduh lagi nih. Yuk kita persiapkan bacaan kita dari kitab Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai 19. Kitab Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai 19. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami agar kami bisa mengerti isi firman-Mu dan kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Pimpin kami selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kak Dania akan bantu bacakan kitab Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai 12 saja. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, adik-adik, kadang bantu baca ulang di ayatnya yang ke-9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia, aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ada sebuah cerita, saat Kayla ikut kegiatan Perkasmi, itu pengalaman pertamanya dia naik pesawat terbang dan dia harus pergi ke kota Ambon tanpa didampingi oleh keluarganya. Orang tua Kayla setiap pagi dan malam hari selalu mendoakan Kayla dari jauh, supaya Kayla dapat mengikuti kegiatannya dengan baik, dapat bersukacita dan pulang dengan selamat pada waktunya. Hal itu dilakukan oleh orang tua Kayla karena mereka begitu mengasihinya dan ingin ia selalu dalam keadaan selamat. Nah, adik-adik, berdoa juga merupakan bukti kasih Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Hari ini kita baca tentang doa Tuhan Yesus yang dikenal sebagai doa imam besar. Dan doa ini diucapkan di Taman Getsemani sebelum Tuhan ditangkap dan disalibkan. Jadi doa ini juga dianggap sebagai doa perpisahan karena pada saat itu Tuhan Yesus tahu bahwa waktunya bersama dengan murid-muridnya akan habis atau hampir habis. Karena Tuhan akan disalibkan saat itu adik-adik. Jadi Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Ia memohon kepada Bapa untuk memelihara dan melindungi murid-muridnya, sebab mereka, murid-muridnya ini, akan menjalankan tugas yang sulit adik-adik, yaitu memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Dalam melakukan tugas itu, mereka akan melawan ajaran-ajaran lain yang tidak benar. Mereka akan dibenci, dan orang-orang yang membenci mereka akan mengancam keselamatan mereka. Jadi cuma perlindungan Tuhan dan pemeliharaan dari Allah Bapa yang sanggup untuk menolong para murid untuk melaksanakan tugasnya sampai akhir. Nah, adik-adik, sebagai murid Tuhan, kita juga punya banyak tugas yang harus diselesaikan, baik itu di rumah, di sekolah, di kelas, dan di tempat lainnya. Kalau adik-adik menghadapi hambatan, tantangan, dan kesulitan untuk menyelesaikan tugas tersebut, adik-adik jangan lupa ya untuk berdoa ke Tuhan, ke Allah Bapa, untuk memelihara, membantu, dan melindungi kita agar kita dapat menyelesaikan tugasnya. Nah, adik-adik jangan lupa ketika kita berdoa, Allah Bapa selalu memelihara dan melindungi kita dan melindungi murid-murid Tuhan Yesus
supaya murid Tuhan Yesus ini dapat menjalankan tugasnya sampai akhir. Bahkan, Tuhan Yesus juga memberi teladan bagi orang-orang yang gigih dalam menyelesaikan tugasnya sampai akhir, meskipun harus menghadapi kesulitan dan tantangan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sampai mati di kayu salib. Nah, adik-adik, pesan hari ini adalah seperti Tuhan Yesus yang menyelesaikan tugas dari Allah Bapa hingga akhir hidupnya, kamu pun harus menjalankan setiap tugas yang diberikan kepadamu hingga selesai, karena Ia pasti selalu melindungimu. Adik-adik, jangan lupa ya, kita harus berdoa karena cuma Tuhan Allah Bapa yang bisa membantu kita, melindungi kita, dan memelihara kita di sepanjang hidup kita. Jadi, mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah mengizinkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami dapat melaksanakan dalam kehidupan kami dan kami selalu mengingat bahwa pertolongan Tuhan untuk mengasihi kami, melindungi kami, dan membantu kami untuk menghadapi setiap masalah kesulitan yang akan kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu berikutnya adik-adik. Dadah!